Halo, halo Dokter Agus. Kita ajak join dulu ya. Kita tunggu Dokter Agus dulu. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, dokter Nina. Halo dok. Ya, ada dok. Ini nggak kelihatan dok. Mukanya nggak kelihatan. Di setting Untuk dulu. Oh, oke. Kameranya. Oke, udah kelihatan. Selamat siang dokter. Selamat siang, dokter Terima kasih sudah bergabung dengan Ya. kita dokter. Ya. Gimana Oke, dok. kabarnya hari ini dok? Sehat ya dok? Baik, dok. Sehat, sehat. Bagaimana dokter Nina, sehat ya? Sehat, sehat banget. Liburan soalnya. Oh. Dokter, kita tunggu sebentar ya, teman-teman yang lain mungkin masih mau bergabung. Ini sudah ada bersama bergabung dengan kita, ada Dokter Irawan, Dokter Melian Riko. Halo. Dokter Eko. Kira dokter Eko ikuti ini baksos di ini. Sambil bakso kayaknya nih. Sempat juga ya nonton. Harus semangat ya. Ya. Dokter, kita tunggu sampai 10 orang ya, nanti kita baru mulai. Ya. Ini baru satu Desi. Desi. Ya. Halo Dokter Desi, Dokter Widuri, selamat bergabung. Menunggu ya. Apa saya dan hari. Oh, yang jauh nih dokter kontak. Halo dok. Dokter, kita kayaknya mulai aja ya. Ya. Kita. Boleh dok. Oke. Ya. Halo sahabat IDI semuanya, selamat siang, selamat bergabung di IGLS kita hari ini yaitu IDI Shorong Sharing Room. Hari ini adalah tayangan perdana IGLS kita. Diharapkan nanti ke depannya kita bisa sama-sama secara rutin melakukan IGLS sehingga sahabat-sahabat IDI boleh mendapatkan informasi kesehatan yang tepat dari narasumber yang juga berkompeten. Terlebih dahulu perkenalkan saya Dr. Oktamina Francisca Pinen, spesialis terapi dan rehabilitasi yang akan memandu acara IGLS kita di siang hari ini. Nah, bersama kita telah bergabung salah satu dokter senior kita yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Dr. Agus Linggi. Selamat siang dokter, terima kasih untuk waktunya sudah mau bergabung bersama-sama dengan kita ya dokter. Ya, sahabat IDI sekalian, tahu nggak sih kalau setiap tanggal 24 Maret itu selalu kita peringati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia atau Hari TBC Sedunia. Kenapa hari ini diperingati? Karena supaya mengajarkan pada masyarakat bahwa penyakit TBC itu masih menjadi masalah di dunia dan juga di negara kita di Indonesia. Memang di negara kita di Indonesia angka kejadian TBC itu lebih banyak dijumpai pada usia-usia produktif, tetapi menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kejadian tuberkulosis pada anak sejak tahun 2021 itu meningkat sangat signifikan, bahkan mencapai persentasinya sampai 200%. Oleh karena itu, hari ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, kita akan membahas lebih lagi mengenai tuberkulosis pada anak dengan narasumber kita, Dr. Agus Linggi, spesialis anak.
Sebelum itu izinkan saya membaca secara singkat riwayat beliau. Dr. Agus Teknologi Spesialis Anak, menamatkan dokter umumnya dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1989, kemudian menamatkan pendidikan dokter spesialis anaknya juga dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2001. Sebelumnya beliau bertugas sebagai Kepala Puskesmas Ayamaru pada tahun 1990 sampai 1992, Kepala Puskesmas Majaran Katapok pada tahun 1992 sampai 1994, Kepala Puskesmas Tanjung Kasuari pada tahun 1994 sampai 1996. Kemudian sejak tahun 2002 beliau bertugas di SMF Anak RSUD CLB Solo, Kota Sorong hingga sekarang. Baiklah dokter, mungkin kita akan segera mendengarkan penjelasan mengenai TBC pada anak yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Teknologi Spesialis Anak. Nah, bila sahabat IDI hendak mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan, kiranya dapat menuliskan di kolom chat di bawah. Terlebih dahulu sebutkan nama dan tuliskan nama juga domisilinya di mana, kemudian tuliskan pertanyaannya. Nanti pertanyaan akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Agus. Baik dokter, kita akan segera mulai saja. Dokter, kalau bicara mengenai tuberkulosis pada anak, mungkin pertama teman-teman atau sahabat-sahabat IDI perlu memahami dulu sebenarnya tuberkulosis itu apa dokter, kemudian penyakit seperti apa, apakah menular atau tidak, kemudian cara penularannya seperti apa, gejala-gejalanya juga seperti apa. Mungkin itu yang dulu yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat IDI. Silakan dokter menyampaikan pemaparannya. Silakan dok. Oke, terima kasih Dr. Mina. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia, Kristina pengurus IDI Sorong, yang mana pada kesempatan ini dalam rangka hari ulang tahun IDI sedunia telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan makalah tentang IDI pada anak ya secara live melalui IG IDI Sorong dalam acara Sharing Room Education 2023. Ini merupakan perdana ya kegiatan hari ini. Kalau berbicara mengenai tuberkulosis pada anak, tentunya kita harus tahu apa itu tuberkulosis pada anak. Tuberkulosis pada anak adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri, dalam hal ini kuman TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis, yang bersifat sistematik. Artinya kuman ini tidak hanya mengenai kena paru, yang utamanya kena paru, tapi juga bisa kena organ-organ di luar paru, seperti kena otak, jantung, ginjal, kulit, bahkan di daerah mata. Kemudian tuberkulosis paru ini ya dikatakan bahasa awamnya sering disebut sebagai plague, ya, plague. Penyebabnya bukan keturunan, karena selama ini kita selalu beranggapan pada orang tua yang ke praktek atau ketemu ya ke rumah sakit, selalu dia berasumsi bahwa penyakit TBC itu penyakit ya keturunan. Sebenarnya bukan, itu merupakan suatu penyakit menular, bukan keturunannya. Ini disebabkan oleh karena kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Kemudian anak ini bisa tertular ya TBC bila mana pada pasien TBC itu ya mengeluarkan percik dahak atau lendir pada waktu dia ya batukan, atau pada waktu dia bersin, pada waktu bicara, atau bahkan pada waktu dia ya bernyanyi. Kemudian apakah kuman TBC yang masuk tubuh, apakah selalu menyebabkan penyakit TBC? Saya katakan bahwa tidaknya. Itu bisa ya kuman yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan ya keadaan tetap sehat, atau ada infeksi laten TB, atau bahkan sakit TB. Itu tergantung daripada kekebalan tubuh manusia itu sendiri. Dikatakan dia tetap sehat apabila seluruh kuman yang masuk ke dalam tubuhnya itu dimusnahkan oleh pertahanan tubuh, ya kekebalan tubuh dari orang bersangkutan anak tersebut, sehingga tidak memberikan suatu gejala. Atau yang kedua, ada infeksi laten TB, artinya ada kuman TBC dalam tubuhnya, ya, karena ada kuman TBC dalam tubuhnya.
Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya kuat, dia bisa memangari kuman yang ada dalam tubuhnya itu sehingga tidak memberikan gejala TBC. Artinya dalam tubuhnya itu ada kuman, tetapi tidak memberikan gejala karena faktor pertahanan tubuh anak itu cukup kuat ya. Atau anak bisa sakit TBC atau TB apabila daya tahan tubuhnya itu tidak mampu untuk membunuh kuman TBC sehingga memberikan gejala penyakit TBC. Dikatakan bahwa penyakit TBC itu utamanya ya menyerang pada sebagian besar kena paru, tetapi juga bisa kena ya di luar organ paru seperti pada otak ya, bisa terjadi meningitis tinggi, pada jantung, pada tulang ya, pada organ-organ lain, bisa sampai kena kulit, usus, ginjal, hati, dan bahkan pada kena mata ya, bisa kena kuman kuman TBC. Karena dikatakan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya TB pada anak itu ada 3, yaitu usia ya. Ini sangat penting bahwa usia TBC itu paling sering ya berisiko TB pada umur-umur balita atau remaja. Kemudian yang kedua tentunya dengan kekebalan tubuh anak itu sendiri. Kalau kekebalan tubuh yang menurun ya menyebabkan risiko TB itu sangat besar. Seperti misalnya anak yang gizi buruk, yang menderita DM, atau menderita suatu penyakit keganasan, atau mengkonsumsi obat steroid jangka lama, atau menderita HIV/AIDS. Ya. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya yaitu adanya kontak erat ya, dengan pasien yang terinfeksi dan bergejala TB aktif paru. Kemudian apa gejalanya ya daripada TB sendiri? Gejala TB biasanya ya, anak datang dengan batuk lama ya, lebih dari 2 minggu yang sudah diberikan terapi tetapi tetap batuk-batuk. Beda dengan batuk-batuk. Dan batuk batuk ini high khas. Beda dengan batuk-batuk asma ya yang timbul oleh karena cuaca atau karena faktor alergi. Pada batuk karena TB ini biasanya batuknya ya semutan terus menerus tanpa mengenal waktu ya, apa pagi bisa siang sore bahkan malam tidak mengenal waktu. Beda kalau TBC batuk karena asma ya pada musimnya ya, ada faktor pencetusnya. Kemudian demam biasanya lebih dari 2 minggu dan tanpa jelas apa penyebab demamnya, apakah kita lacak tidak ada malaria, kemudian tidak ada penyakit infeksi saluran kencing, ya, kuning, tiba-tiba demamnya ya lebih dari 2 minggu tidak bisa ditanggulangi, artinya tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang paling khas itu berat badannya ya tetap bahkan cenderung menurun pada 2 bulan terakhir. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu anak biasanya lusuh, lemah ya, tidak ada aktivitas dari sebelumnya biasanya dia aktif tiba-tiba ya aktivitasnya menurun ya, tidak aktif itu ya gitu. Kemudian kalau misalnya ya ada bergejala TB yang tadi kita sampaikan bahwa gejala TB pada anak itu bisa batuk, kemudian demam, kemudian berat badan menurun. Kalau misalnya dia menemukan satu gejala itu apa yang harus dilakukan? Orang tua harus buat apa? Itu kita sarankan bahwa harus bawa ke dokter ya, fasilitas pelayanan kesehatannya. Dokter bisa ke dokter pribadi atau bisa ke rumah sakit, ke klinik, bahkan ke puskesmas ya. Pemeriksaan apa kira-kira yang diberikan ya, yang dilakukan oleh dokter? Bisa dalam bentuk ya pemeriksaan potong ronsen ya, pemeriksaan dahak, kemudian yang lebih spesifik juga yang kita sering sarankan itu pemeriksaan mantu tes ya, dan pemeriksaan ya yang lebih lebih spesifik lagi IGRA ya, immunoglobulin G ya.
jika sakit TB bisakah disembuhkan? Ya, kadang pertanyaan ya banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang datang ke praktek, dok, kalau anak saya sakit TBC, apakah bisa disembuhkan? Iya, tentunya bisa ya. Jadi TBC adalah suatu penyakit yang sebenarnya karena infeksi ada kuman TB, berarti obatnya ya ada obatnya dengan sendirinya bisa disembuhkan dengan cara penyembuhannya itu bisa dengan cara ya berobat yang teratur dan tuntas ya. Nah, pada TBC ringan itu berobat ya diberikan lama pengobatan 6 bulan ya. Pada TBC yang berat yaitu seperti TBC otak, TBC tulang bisa sampai 12 bulan. Kadang ada pertanyaan juga orang tua atau ibu, dok, kalau anak saya tidak minum teratur atau putus obat, apa kira-kira akibatnya, dok ya? Saya bilang katakan, ya kalau misalnya obatnya tidak teratur minum atau bahkan putus, ya, dia akan berisiko penyakit yang bertambah parah. Bahkan kuman-kuman TBC itu mungkin resisten terhadap obat, ya, sehingga perlu diberikan obat yang lebih lama dan bahkan lebih sulit pengobatannya. Juga ada pertanyaan, kenapa dok anak saya sudah diberikan ya vaksinasi, kok bisa tetap sakit TBC? Karena memang vaksinasi yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah bahwa vaksinasi dasar itu harus dan wajib diberikan. Makanya para orang tua ya yang mempunyai motivasi untuk mengikuti pelayanan imunisasi serta terus istimewa pemberian vaksin BCG. Tetapi timbul pertanyaan, dok, kenapa anak yang diberikan vaksinasi BCG itu masih timbul ya tetap sakit TBC? Jadi vaksin BCG sebenarnya untuk mencegah sakit TBC, terutama TBC yang berat. Banyak faktor yang menyebabkan mempengaruhi keberhasilan daripada vaksinasi itu sendiri. Sebagai contoh, mungkin pada waktu divaksinasi dosisnya kurang atau posisi penyuntikannya tidak tepat, yang biasanya suntik di bawah, yang umumnya suntik kalau imunisasi lain di bawah kulit, ini pas di kulitnya namanya intrakutan, dan memang vaksinasi BCG itu agak sulit memang, kadang tidak tepat, itu kadang menimbulkan hasil yang negatif ya, yang mempengaruhi daripada keberhasilan vaksin itu sendiri. Atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kekebalan anak itu ya kurang, tidak terbentuk hasil vaksinasi BCG itu sendiri karena beberapa penyakit tertentu. Ya, misalnya ada gizi buruk atau menggunakan obat-obat dan dosis jangka panjang ya. Bagaimana pencegahan terhadap TB ya? Anak saya sehat, mengapa harus minum obat pencegahan TB? Kadang orang tua juga mengatakan, tuh, kenapa ya? Anak saya kok harus minum obat TB untuk pencegahan. Apakah selalu minum obat pencegahan? Obat pencegahan TB itu bisa diberikan bila mana ada kontak erat ya, kontak jelas dengan pasien TB paru yang aktif. Ya. Jadi bisa diberikan pencegahan TB ya. Kemudian ada juga dikatakan, bagaimana dok, anak yang punya pengasuhnya tiba-tiba dikatakan dokter menderita sakit TB, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau misalnya pengasuhnya menderita TB aktif, kemudian anaknya ya, apa yang harus orang tua lakukan? Kita sarankan bahwa segera bawa anak ke dokter itu untuk melacak atau memastikan ada tidaknya sakit TBC. Ya. Kalau misalnya dia menderita sakit TBC, ya segera berikan obat TBC. Kalaupun tidak ada sakit, tidak memberikan gejala sakit TBC, perlu diberikan pencegahan. Ya. Kenapa pencegahan? Karena dia ada kontak dengan penderita pengasuhnya yang menderita sakit TBC. Karena syarat untuk pemberian pencegahan itu yang paling utama kalau ada kontak ya, kontak dengan pengasuh atau orang yang serumah ya kena TBC ya, itu wajib ya, walaupun tanpa gejala tetap wajib diberikan pencegahan. Kemudian
obat apa kira-kira dok yang diberikan untuk pencegahan itu? Sebenarnya ada 3 macam obat yang harus diberikan, yaitu bisa dalam bentuk satu obat ya yang diminum tiap hari selama 6 bulan. Biasanya kita berikan itu obat GNH ya. Atau yang kedua, alternatif kedua, minum 2 obat ya diminum tiap hari selama 3 bulan, yaitu obat GNH dan rifampicin. Atau yang lebih spesifik lagi yaitu 2 obat ya diminum seminggu sekali selama 3 bulan ya, yaitu GNH dan Renatabin ya. Inilah kira-kira 3 alternatif obat yang bisa diberikan pada waktu obat pencegahan TB pada anak. Kemudian pertanyaan juga nih, sekarang dikatakan seberapa efektifnya obat pencegahan TBC ya. Obat pencegahan TBC itu kalau diminum secara teratur dan tuntas, dia mencegah ya, memberikan perlindungan kira-kira sebesar 60 sampai 80% ya. Kalau diberikan secara teratur dan tuntas. TBC pada anak apakah bisa menular dok? Bisa saja ya. Dikatakan tadi bahwa TB tuberkulosis pada anak adalah penyakit infeksi menular ya. Apakah semua anak ya bisa menularkan penyakit TB pada anak atau orang tua? Ini dikatakan pada anak dengan sakit TB ringan itu tidak menular. Kenapa tidak menular? Karena jumlah daripada kuman yang dalam tubuhnya itu sangat sedikit. Jadi kemungkinan untuk menularkan sakit TB pada orang lain itu sangat kecil kemungkinan. Justru yang bisa menyebabkan penularan TBC itu ya pada anak kalau anaknya sakit TBC varian berat ya. Nah, jelas sakit varian berat atau pemeriksaan dahaknya atau ya bisa ditemukan adanya kuman itu secara kuman atau positif atau gambaran ronsen yang kita foto itu ya, kerusakannya sangat besar, sangat luas atau bisa pada remaja tapi bisa juga pada anak yang lebih muda. Itulah kira-kira faktor-faktor risiko yang menyebabkan tertularnya TB ya, bisa menularkan TB pada anak. Kemudian dari hasil minum obat, kadang ada keluhan juga, dok, kenapa anak saya ya minum obat karena kencingnya warna merah. Jadi memang sebelum kita berikan obat OAT ya, obat TB pada anak, biasanya disarankan kepada orang tua bahwasanya apabila minum obat ya, TB terkena obat rifampicin itu akan menyebabkan kencingnya warna merah, bahkan keringatnya warna merah. Jadi orang tua tidak usah takut, ini memang efek samping yang normal ada pada anak akibat daripada minum obat TB ya, terkena pemberian rifampicin itu normal. Dan yang ini kalau misalnya dalam minum obat tiba-tiba kuncinya bukan merah tapi berwarna coklat ya, seperti ART atau matanya berwarna kuning, itu harus diwaspadai karena itu merupakan satu efek sampingnya daripada obat TB ya. Dan itu harus dilaporkan secepatnya untuk penanganan ya, pemberian penanganan selanjutnya. Kemudian vaksinasi apa untuk mencegah TBC pada anak? Tentunya ya vaksin BCG yang dikatakan dia 80% efektif untuk mencegah TB berat pada anak. Kemudian waktu yang terbaik untuk memberikan minum obat TB paling bagus itu saat paruh ya, saat perutnya lagi kosong ya. Paling cepat itu 1 jam setelah makan atau 2 jam ya setelah makan atau 1 jam sebelum makan bisa diberikan. Kemudian pemeriksaan X-ray ya. Biasanya pasien-pasien TB paru kita anjurkan ya, sarankan pemeriksaan foto toraks, foto paru. Apakah dalam waktu penyelesaian obat dalam 6 bulan apakah perlu diberikan, perlu dilanjutkan dengan X-ray ya, foto dada lanjutan? Bisa ya, bisa tidak ya. Nah, tergantung kondisi pasien dan gambaran foto ronsen dada pada saat awal pengobatan.
yang menentukan, yang berhak itu dokter yang akan menentukan. Mungkin itu barangkali dok, sekilas ya apa yang bisa saya sampaikan tentang tuberkulosis pada anak. Mungkin Baik itu dok, dokter, saya kembalikan ke. ya, baik dokter, terima kasih pembahasan yang sangat lengkap ya dok, dan sangat menarik. Bagi teman-teman sahabat IDI yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh dokter Agus. Ini sudah ada satu pertanyaan dokter dari dokter Erwin Pasaribu sepertinya ya dok. Ya, saya bacakan ya dokter ya pertanyaannya ya dok. Selamat pagi Dokter Agus, izin bertanya dokter, ada beberapa kepercayaan dari masyarakat kalau TBC itu penyakit keturunan. Apakah benar dok? Nah, karena sering kali bapaknya TBC, anaknya juga ikut TBC. Ya, mungkin bisa dijelaskan kembali dokter. Terima kasih. Dengan siapa dari penanya siapa? Erwin-nya? Dari dokter Erwin. Terima kasih dokter Erwin pertanyaannya ya. Ini memang sering kita jumpa ya, sering dengar dari di praktek dan tempat pelayanan bahwa TBC itu kadang dikatakan masih penyakit keturunan, sebenarnya bukan ya. Itu adalah akibat daripada tertular kuman TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kalau misalnya orang tuanya kena TBC, kemungkinan anaknya bisa kena karena terpapar kuman TBC ya. Kalau bapaknya kena TBC, kenapa? Dia serumah ya, serumah artinya dekat ya, bisa dalam satu rumah. Jadi infeksinya, penularannya bisa cepat. Bukan karena keturunan, bukan karena bapaknya, anaknya, kemudian cucunya kena, tidak. Bukan karena faktor, tidak, karena faktor ya kuman yang ada di dalam tubuh orang bapaknya ya, kuman TBC. Jadi bisa menular ya ke anak-anaknya karena terinfeksi, terpapar oleh anak-anaknya. Oke, itu barangkali dokter Erwin ya. Ya, jadi jelas ya bahwa penyakit ini bukan penyakit keturunan, tapi karena ditularkan dari orang tua ya dok ya, seperti itu ya dok. Silakan bagi teman-teman yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa kembali menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terlebih dahulu sebutkan namanya dan domisilinya dari mana, kemudian tuliskan pertanyaannya ya. Dokter, ada lagi pertanyaan Sanji 29. Pertanyaannya, selamat siang dok, gejala TB kelenjar pada anak seperti apa ya dok? Mungkin dokter bisa jelaskan kalau TB kelenjar itu gejalanya pada anak seperti apa dok? Silakan dok. Oh ya, oke dok ya. Sebenarnya TBC kelenjar itu ya, itu gejala-gejalanya biasanya ya, dan ini juga biasanya keluar orang tua ya. Lihat leher anaknya ada kelenjar ya, tanpa diraba kelihatan ya, sudah kelihatan ada benjolan di lehernya, itu harus diwaspadai. Ciri-cirinya itu biasanya besarnya, luasnya itu kira-kira besar kelenjarnya 2 kali 2 cm ya. Biasanya dia kompleks, melekat satu sama lain. Kemudian dipegang tidak nyeri ya, tidak nyeri. Ya, itu yang khas. Dia kompleks artinya bergabung ya. Kemudian diameternya kurang lebih 2 cm, tidak jadi pada waktu dipegang. Kemudian pada waktu pemberian antibiotik karena untuk memastikan apakah dia TB atau non TB, kita bisa berikan obat ya, antibiotik di luar TB ya. Setelah kita berikan antibiotik, ternyata ya besarannya tidak berubah, maksudnya tidak menjadi kecil ya. Itu barangkali yang ciri khas daripada TB kelenjar. Oke itu dok ya. Oke, baik. Penjelasannya sudah cukup ya. Baik dok, ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari dokter Irawan dok. Izin bertanya dokter, pada kasus meningoencephalitis TB anak, kondisi anak apa yang paling beresiko dan terapinya apakah sama dengan terapi empirik TB paru pada anak? Terima kasih dokter. Silakan dok. Ya. Jadi begini dok ya, dokter Irawan pertanyaannya. Jadi TB meningitis ya, encephalitis ya, oleh karena faktor TB, berarti TB di luar paru ya. Biasanya pengobatannya itu lama dan kita
sarankan biasanya begini penguatannya ya. Yang kalau penyakit TB biasa yang kena paru, khusus paru itu 3 regimen obat ya, yaitu apa namanya, INA, rifampicin, dan tirasinamid ya. Pada kasus-kasus di luar paru, terutama meningitis, encephalitis ya, biasanya kita tambah dengan satu obat yaitu kortikosteroid ya. Kortikosteroid dia pemberian dosis ya, kortikosteroid selama 1 bulan ya, diberikan 2 minggu pertama dengan dosis 2 mili per kilogram per hari 2 kali pemberian, kemudian 2 minggu selanjutnya kita turunkan tahap 1 bulan itu dong, baru kita lihat evaluasi selanjutnya. Tapi khusus untuk penanganan TB di luar paru gitu artinya ada SOP-nya untuk kita di bagian anak. Makasih. Baik dokter, terima kasih dokter Irawan. Apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Nanti kalau belum jelas silakan tulis di komen chatnya ya dokter ya. Baik dokter, ada lagi pertanyaan dari akun Dopasta yang dokter Agus untuk diagnosis TB pada anak. Apakah cukup sampai dahak dan batuk dan X-ray atau perlu imunologi juga dokter? Silakan dok. Terima kasih dokter. Ya, sebenarnya begini, kita dalam fasilitas pelayanan yang sangat minim, ya, biasanya oleh guys dan oleh Kemenkes sudah disepakati di dalam dimana kalau pelayanan sarana dan prasarana sangat kurang, biasanya kita anjurkan dengan diagnosis dengan sistem scoring. Ya, dengan sistem scoring itu hanya pemeriksaan mantu tes, mantu saya yang yang bisa kita berikan ya, pemeriksaan yang sederhana, tapi sudah bisa mendiagnosis suatu penyakit apakah TB atau bukan, atau apa perlu diberikan obat TB atau hanya obat pencegahan. Dengan sistem scoring ini sangat mudah, terutama di lapangan ya, di tempat-tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dan yang paling penting dalam scoring ini ada 2. Yang pertama itu kontak erat ya dengan orang yang menderita penyakit TB yang aktif ya, artinya hasil ya laboratoriumnya sebetulnya positif ya, itu nilainya 3. Atau riwayat kontak ya, riwayat kontak, atau hasil daripada mantu tesnya ya dikatakan positif ya, bila mana lebih dari 10 daripada diameter indurasinya itu dikatakan positif. Kalau positif berarti nilainya 3. Dalam scoring ini kalau nilainya 6 atau lebih sudah bisa didiagnosa dengan TB dan bisa diterapi. Tapi jangan lupa bahwa walaupun dia ada 6 ya, ada riwayat kontak, kemudian ada pemeriksaan mantu tesnya ya positif. Tapi kalau tidak memberikan gejala klinik, itu kita berikan terapi OAT. Kita tunggu ya. Kita baru memberikan pencegahan ya. Tapi kalau sudah ada gejala kliniknya, misalnya batuk 2 minggu, atau panasnya tidak turun-turun, atau berat badannya cenderung turun, nah baru kita berikan terapi OAT ya. Terapi TB-nya. Kemudian pemeriksaan yang seharusnya kita periksa ya untuk mendiagnosa pasti suatu TB atau bukan ya, dengan cara pemeriksaan biakan kubannya ya, yang mengambil kubannya kita biarkan, itu lebih pasti. Itu bisa di tempat-tempat yang fasilitas pelayanannya lebih bagus. Tapi kalau untuk kita di daerah cukup dengan sistem scoring, dan itu pengalaman bisa ya, yang pemberian nilai scoring kita 6 atau lebih, kita terapi OAT, dia akan ya keluarnya akan membaik ya, keluarnya semula, misalnya batuknya akan berkurang ya. Dia persyaratannya itu tadi, kalau kelainan di paru ya cukup berikan 6 bulan ya, kemudian luar paru ya, bisa sampai 9-12 bulan. Dan yang pentingnya itu berobat secara teratur dan tuntas ya. Artinya kalau 6 bulan ya 6 bulan betul ya. Jangan baru 2 bulan putus. Itu berisiko akan terjadi udah putus tengah jalan, biasanya risikonya terjadi TB resisten obat ya. Obatnya akan tidak mampu lagi. Jadi obat-obat ini pertama.
Ya, mungkin itu barangkali determinannya. Terima kasih, Dok. Baik dokter, berarti untuk pada diagnosa pada TB pada anak, scoring TB itu sudah cukup membantu ya dokter ya? Iya, sudah bisa itu, Dok. Dan pengalaman kita memang diwajibkan karena bukan hanya dari profesi IDAI, tapi sudah dari Kemenkes juga, Direktorat Jenderal pencegahan penyakit dan penularnya sudah disepakati. Baik dokter. Teman-teman yang lain yang hendak mengajukan pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya dok, ya teman-teman. Dokter mungkin ada lagi pertanyaan dok. Sebenarnya TB paru ini kan bisa menyerang semua kelompok usia. Membedakan antara kalau TB pada orang dewasa dan TB anak itu ada nggak perbedaan yang signifikan atau yang memang agak-agak berbeda tuh kalau anak tuh cirinya kayak gimana gitu? Ada nggak dok? Ya, kalau anak dan orang dewasa, jelas anak itu khasnya ya, batuknya ya, adanya batuknya lama, kemudian itu berat badannya itu cenderung menurun. Itu khasnya. Yang kedua pada orang dewasa, itu mungkin batuknya batuk berdarah ya. Pada anak itu batuk berlendir ya, warna hijau, ini bisa. Tapi tidak tertutup kemungkinan anak juga bisa batuk berdarah. Terutama anak-anak yang sudah besar ya, remaja, mungkin batuk-batuk bisa berdarah. Kenapa dia berdarah? Karena selaput di udara darah saluran napasnya itu ya tergerus ya, tipis ya. Oleh karena batuk, di samping itu batuk pada orang dewasa dan anak-anak remaja itu batuknya kan keras ya, tekanannya besar. Jadi gampang terjadi perdarahan di tempat itu. Sehingga waktu dia batuk kan ada keluar, ada bercak-bercak darah. Pada bayi-bayi di bawah 5 tahun itu sangat jarang ditemukan adanya batuk darahnya. Begitu barangkali dokter. Ya baik dokter, terima kasih dokter. Ada lagi pertanyaan dari Pascalista. Demikian halnya untuk menyatakan TB sembuh, apakah cukup dengan scoring TB saja dan tidak perlu putum biarkan dok? Bagaimana dokter untuk menyatakan TB-nya sudah sembuh? Cukup scoring saja, apakah perlu biarkan putum juga dok? Silakan dok. Kalau kita di fasilitas pelayanan yang minim, kalau sudah kita terapkan sistem scoring dan bisa berhasil, kita lihat saja dalam pengobatan kalau dia ada kelainan di paru saya atau paru, kita lihat kalau dia pengobatannya teratur dan tuntas selama 6 bulan, itu gejala klinisnya akan menurun, menghilang bahkan. Misalnya batuknya yang selama ini batuk 2 bulan ya, menurun terus waktu lama, itu batuknya akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Itu juga demamnya dan kelainan-kelainan lain. Misalnya berat badannya yang dulu menurun dengan minum obat TB, berat badannya akan naik. Ya. Itu saja yang kita sebagai acuan, tidak usah biarkan lagi. Ya. Tidak ada gunanya barangkali ya. Walaupun sebenarnya untuk memastikan ya, tapi itu kan kalau kita di daerah-daerah yang susah itu susah biarkannya, memerlukan waktu kemudian sarana dan prasarana. Ya. Tapi cukup dengan sistem scoring dan sistem scoring itu sudah dijamin ya bisa ya mengobati suatu penyakit TB. Mungkin itu barangkali. Berarti untuk menyatakan TB-nya sudah sembuh, nanti juga tetap di scoring lagi ya dokter ya gitu. Apanya? Ya scoring juga. Tapi kan kalau kita scoring misalnya bisa juga sistem scoring. Tapi kan dari scoring itu misalnya pasti kan sudah berkurang dari situ. Ya. Iya. Atau kalau pasiennya sudah pengobatan 6 bulan sudah cukup begitu saja atau evaluasinya dengan apa dok itu? Evaluasinya dari itu saja ya, klinisnya. Dengan klinisnya membaik ya otomatis itu selesai ya pengobatannya. Dan dikatakan 6 bulan itu sudah pas, sudah tuntas ya. Dengan 6 bulan ya fungsinya teratur dan tuntas. Memang masalah keteraturan dan tuntasnya minum obat itu memang agak susah ya kita terapkan. Apalagi anak-anak yang diberikan obatnya susah memang. Orang tuanya memang harus dibutuhkan satu tenaga ya, tenaga sosial atau tenaga di sekitar desanya, sekitar kampung itu ya, namanya petugas pemberi PMO ya, pemberi minum obat ya, harus ada memang. Kalau untuk menuntaskan penyakit TB pada anak, mungkin itu barangkali saran kita ya. Itu barangkali dok. Baik
dokter. Teman-teman yang masih mau ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom komentar ya pertanyaannya. Dokter, ini mau tanya lagi dokter mengenai vaksin BCG. Itu kan sudah pasien rutin yang harus diberikan pada anak-anak untuk pencegahan TBC ini ya dokter. Nah, pertanyaannya dok, kalau anaknya tidak mendapatkan vaksin BCG, mulai dari awal tidak dapat vaksin sampai, nah misalnya datang sekarang usia 3 tahun gitu dok, gimana dok? Ya, Untuk kalau misalnya dia, ya, kalau misalnya selama 0 sampai 2 bulan itu ya yang bisa berikan vaksin BCG ya, dianjurkan ya 0 sampai 2 bulan. Kalau 3 bulan itu dianjurkan ya bisa divaksin BCG apabila sudah periksa mantu tes. Kalau mantu tesnya negatif berarti bisa diberikan vaksin BCG. Kalau sudah sampai 3 tahun biasanya kita tidak anjurkan lagi. Kalau sudah sampai 3 tahun karena kemungkinan dia sudah terpapar atau kebal dengan penyakit TB itu sendiri. Karena dikatakan tadi anak bisa tertular TB ya, menyebabkan gejala TBC apabila ada riwayat kontak yang terus menerus ya. Kalau dia dalam 3 tahun tidak ada keluhan, tidak ada apa, berarti kontak dengan pasien-pasien TB itu boleh kata tidak ada ya. Jadi tidak ada gunanya kita vaksin BCG pada umur 3 tahun ke atas. Justru pada umur di bawah itu karena rentang dengan kontaknya, kontak kuman TB pada bayi-bayi atau pada ya bayi-bayi terutama di bawah 6 bulan ya teristimewa di bawah 2 bulan dan vaksin BCG mungkin itu. Baik dok. Terus dok kalau mengenai kontak, kontak yang seperti apa sih dok yang berisiko untuk menularkan ke anak gitu? Apakah yang kontaknya 1 kali 24 jam atau yang kalau cuma datang berkunjung 30 menit, apakah itu juga sudah termasuk berisiko gitu dok? Itu kata kontak erat adalah apabila dia kontak serumah ya. Orang tua atau dengan anaknya atau pengasuh dengan anaknya tinggal serumah. Itu kontak erat ya. Berarti yang serumah ya dokter ya. Halo dok. Tapi saya ada kegiatan. Maaf ya, masing-masing telepon ya. Baik, silakan dok. Lagi ya, ada konsul. Itu namanya kontak erat. Atau ya ada temannya yang setiap saat ya datang bersama-sama ya tiap hari, kemudian pada waktu dia makan atau pulang ke rumahnya nanti main sama lagi ya bisa. Di sini dikatakan mungkin saya sambung sedikitnya. Kenapa kontak ya anak itu ya susah atau anak orang tua ya penularannya susah. Kenapa ya? Karena pada anak itu anak yang itu dia punya dahaknya atau lendirnya itu jumlah kuman daripada TB-nya dan itu sangat sedikit ya. Jadi bisa memberikan tertular ke orang lain tapi tidak menyebabkan ya penyakit karena jumlah kumannya itu sangat sedikit ya. Oh, iya. Jadi itu berarti yang lebih sering ditularkan ke anak-anak ya dok ya, daripada anak-anak ke anak-anak ya dok ya. Ya, ya anak-anak susah ya boleh katakan jarang ya, tidak ada lah. Karena itu tadi jumlah kumannya sangat sedikit dan itu juga tidak batuknya kan susah ya. Tidak kalau anak-anak yang besar ya, dibatukan ya lendirnya banyak mengandung kuman-kuman TBC. Oke, baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Dok, ada lagi pertanyaan dari Paskalista. Ini dok pertanyaannya untuk pengobatan TB ekstra paru, apakah perlu dikombinasi juga dengan golongan prednison atau metilprednisolon? Jika iya, berapa lama dokter? Silakan dok. Ya, itu saya sudah sampaikan. Tadi ada pertanyaan juga ya mengenai pemberian kapan diberikan prednisolon atau metilprednisolon ya.
itu diberikan pada TB di luar paru, distal paru. Itu TB misalnya kena otak meningitis TB atau kena tulang spondylitis TB. Ya, biasanya kita berikan kortikosteroid, bisa prednisolon, atau methylprednisolon dengan dosis 2 mili per kilogram berat badan per hari selama 1 bulan, selama 2 minggu. Jadi pemberian prednisolon selama 1 bulan, kemudian dengan dosis 2 mili itu selama 2 minggu. Kemudian 2 minggu ke depannya diberikan dosis ya taperin ya. Misalnya waktu 2 minggu dosisnya 2 kali 5, 2 minggu ke depan sana ya 2 minggu ke 2 kali 2,5, 2 kali, pokoknya ditaperin sampai 1 kali 1, 1 kali 3 tablet ya. Jadi tuntas pada pemberian 1 bulan ya. 2 minggu ya, 2 minggu dengan dosis 2 mili, setelah itu diturunkan perlahan sampai 1 bulan. Mungkin itu. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana dokter Pascalis, apakah sudah jelas? Nanti kalau belum jelas bisa menuliskan komentarnya aja di kolom komentar. Silakan teman-teman, sahabat ID yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dokter tadi kan dokter sudah jelaskan mengenai pengobatan pada TB. Nah, salah satu efek samping kalau pasien minum obat itu adalah kencingnya warnanya kemerahan ya dokter ya. Ya. Itu. Nah, dokter sudah jelaskan bahwa itu sebenarnya normal, tapi ada warna urin seperti apa yang memang itu normal pada pasien TB itu normal, atau memang ada kondisi urin yang lain yang warnanya yang mesti kita waspada gitu dok? Ya, kalau warna merah ya pada waktu minum obat OAT ya terlihat merahnya itu karena efek samping yang normal pada pemberian rifampicin. Kalau misalnya dalam pemberian obat, selama pemberian obat dia urinnya berwarna coklat atau kulitnya kuning, ya itu menandakan adanya hepatitis ya. Hepatitis itu memang efek samping daripada suatu obat. Dan ini harus kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan serum ya, SGPT, SGOT-nya, fungsi hatinya. Kalau misalnya dia lebih daripada 5 kali dari nilai normal, biasanya kita hentikan sementara atau kita berikan dosisnya, diturunkan dosisnya serendah mungkin, kemudian setelah membaik kita naikkan lagi. Jadi dosis obatnya kita turunkan. Kalau misalnya ditemukan urinnya yang berwarna kuning pekat ya, atau kulitnya ya, hepatitis lah ya. Atau kadang ada keluhan ya, ada nyeri kepala, nyeri badan, itu mual muntah itu biasa ya. Yang perlu kita waspada kalau hanya gangguan ya fungsi hati yang sangat ya 5 kali dari atas standar itu biasa kita turunkan ya, bahkan kita hentikan sementara. Baik dokter, jadi memang yang perlu diwaspadai kalau yang warnanya kuning pekat seperti itu, tapi kalau yang merah itu bisa normal ya dokter ya. Iya. Nah dokter, untuk gejala-gejala TB pada anak seperti demam tadi dok, batuk, kemudian berat badannya turun, itu apakah selalu ditemukan pada setiap anak dok? Setiap anak yang kena TB pasti gejalanya itu selalu ada, atau ada juga yang enggak seperti itu gitu dok? Ya, umumnya ditemukan gejala begitu ya pada penyakit TB ya, biasanya itu demamnya. Kenapa? Karena demamnya ya, orang biasa kalau ada penyakit demam langsung berpikiran ya berikan obatnya antibiotik ya, antibiotik di luar paru ya. Nah, begitu juga dengan kalau dia batuk-batuk atau demam, itu biasanya pikirannya bukan ke arah penyakit TB dulu ya, seperti keluhan seperti biasa penyakit lain, jadi diterapi dengan obat yang bukan TB. Kalau sudah ada berat badannya cenderung turun menurun, itu baru berpikir jangan sampai di suatu penyakit TB. Buatlah ya, kita nilai sistem scoringnya bagaimana, sudah 6 baru kita terapi TB. Itu hal yang sebenarnya diwaspadai, dicurigai. Misalnya berat badannya cenderung turun, panasnya lebih dari lebih dari 2 minggu tidak turun-turun, atau apa penyebabnya, curigai suatu penyakit TB. Itu juga dengan batuknya. Begitu dok. Ya baik dok, terima kasih dok. Kalau untuk yang TB
Ya. Gejala-gejalanya juga ada yang seperti TB paru atau memang nggak ada sama sekali yang gejala-gejala TB parunya, dok? Apa itu dok? Kalau Maksudnya apa? TB ekstra paru, dok, Ya. gejala-gejalanya apakah ada bersamaan juga dengan gejala yang TB paru atau beda gitu? Oh ya, sebenarnya kalau ekstra paru biasanya umumnya oleh kelainan di paru. Kemudian bisa berlanjut kelainan di luar parunya. Bisa juga berdiri sendiri. Apabila kena di parunya ya proteksinya bisa ya, yang baik mungkin ya ke tempat-tempat lain. Tapi umumnya kena parunya dulu. Kemudian setelah itu ya menular ke tempat-tempat lain. Karena TB ini merupakan penyakit bersifat sistemik yang umumnya kena paru, tapi juga bisa ke organ lain, ya bisa kena otak, kena apa ya, jantung, ginjal bisa saja kena ya. Tapi umumnya kena di paru. Bisa juga dia kena paru dan kena lain ya. Atau mungkin bunuh dengan kelainan di organ lain tanpa kelainan di paru. Tapi itu kadang susah kita ya temukan. Sebagai contoh, maksudnya itu banyak ya teman sejawat ya SPD ya spesialis penyakit dalam ya sering dia temukan ada penyakit ya tidak ada kelainan di parunya, totalnya ada kelainan di ususnya ya. Nah, setelah dilacak dan pemeriksaan mantutes pemeriksaan positif baru ketemu ternyata bisa juga kelainan di luar parunya. Pada kelainan parunya tidak ditemukan apa-apa ya, bisa saja. Oke, itu saya. Baik, dokter, terima kasih penjelasannya, dok. Ada lagi pertanyaan dari dokter Irawan. Izin bertanya, dok, selain terapi empirik TB paru, apakah perlu terapi tambahan seperti misalnya fisioterapi untuk memperbaiki vitalitas fungsi paru pasien? Terima kasih, dokter. Silakan, dok. Ya, sebenarnya ini kan kalau sudah penyakit paru yang mengenai organ-organ lain tentunya ya terlibat disiplin yang lain. Kalau misalnya ada skoliosis ya kelainan tulang di situ ya utamanya itu terapi ya penyakit dasarnya. Kemudian dampak-dampak lainnya kita bisa saja mungkin fisioterapi bisa terlibat di situ, mungkin terapi gizi bisa ada di situ. Ya tidak tertutup kemungkinan. Yang jelas penyakit dasarnya ya kita tangani dulu ya. Misalnya dia ada TB karena TBC ya meningitis TB ya otomatis kita tangani TBC-nya ya penyakit dasar TB-nya. Kemudian dampak daripada meningitisnya itu jika ada kelainan lain kita bisa ya konsul ke disiplin yang lain. Mungkin itu dulu. Ya, berarti terapi penyakit dasar yang mendasarinya dulu ya, dokter. Kalau memang nanti ada kelainan-kelainan yang lain yang perlu disiplin ilmu yang lain bisa nanti ditangani secara bersama-sama. Iya, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Dokter, untuk TB paru ini kan bisa sampai ke ekstra paru ya, segala macam. Nah, itu dokter bisa jelaskan lagi. Ya, dok, enggak jelas. Jelas suaranya. Sorry, dok. Kedengaran, dok? Oh ya, kedengaran. Sorry, dok. Halo, dok. Ya, kedengaran, dok. Sudah kedengaran, dok? Ya. Iya, dokter mungkin. Dokter kan tadi sudah TBC ini kan tidak hanya menyerang paru, dok, tapi juga menyerang ekstra paru, dok. Mungkin dokter bisa jelaskan lagi sedikit, dok, mengenai TB ekstra paru ini, dok. Ya, kalau TB ekstra paru ya, misalnya mengenai otak terutama ya, selalu otak ya, yang kita sebut dengan meningitis TB ya. Kalau kena tulang ya, kita sebut meningitis TB ya. Kalau misalnya mengenai kulit ya, kulit ada ini namanya skrofuloderma ya, ada khas
TB dengan apa namanya. Kemudian bisa juga mengenai ginjal, TBC ginjal, ya. Tapi yang terbanyak ya TBC, TB yang mengenai saraf otak ya, komplikasi paling banyak ke arah sana ya, mellitus TB. Itu juga kadang pasien ya dikonsul ke anak ya, ada raja bergejolak ya, apa namanya di belakang ya, tulang ekor, spondylitis TB. Ternyata setelah diobati karena ada fraktur di belakang, ya, setelah dikonsul di bagian anak itu terbuka, oh rupanya ada satu yang apa kuman TBC, spondylitis TB. Maka dikonsul lagi kami untuk kita pemberian ya, obat TB, khususnya TB pada tulang belakangnya spondylitis TB. Atau misalnya ada TBC kulit atau TBC kelenjar, ya, bisa saja. Atau TBC usus, peritonitis TB bisa saja untuk hati, ginjal. Ya. Oke itu dok. Baik dokter, terima kasih. Teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan karena IG live kita akan segera berakhir. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman silakan menuliskan di kolom komentar. Gitu. Dokter, mungkin seperti sudah jelaskan tadi kan salah satu pencegahan TB paru, TBC itu dengan vaksin BCG ya dokter ya. Nah tapi kan anak-anak yang mendapatkan vaksinasi BCG tetap bisa kena TB ya dok. Apa bedanya sih antara yang sudah vaksin dengan yang tidak vaksin kalau kena TBC itu dok? Ya. Sebenarnya ini vaksin BCG itu wajib diberikan ya para anak 0 sampai 2 bulan. Kalau ya tujuan pemberian vaksin itu untuk mencegah penyakit TB yang berat ya pada anak ke depannya. Kalau tidak diberikan vaksinasi BCG kemungkinan dia akan menderita ya penyakit TB ya kalau tidak divaksinasi. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau diberikan vaksinasi apakah pasti ya tidak menderita penyakit TB tidak juga ya. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan ya apa namanya vaksinasi itu tidak apa namanya maksimal. Contohnya pemberian dosis obat ya biasanya diberikan 0,1 mili ya mungkin dosisnya kurang ya atau yang paling bagus paling yang bisa menyebabkan apa namanya efektivitasnya tidak bagus itu kalau tempat penyuntikannya. Ini kan mantutes itu disuntik daerah intrakutan agak susah memang. Kalau kita suntik di bawah kulit itu gampang maksudnya, tapi kalau intrakutan agak susah. Apalagi pada bayi-bayi pada waktu disuntik dia bergeser juga tempat anunya posisi tempat suntiknya. Dan dia juga kalau misalnya kita suntik ya pasien BCG ya dalam berapa hari dia timbul durasi, kita lihat kalau durasinya misalnya lebih dari 10 ya kemungkinan dia tertular kuman TBC. Jadi vaksin TBC itu tidak menentukan bahwa dia menderita TBC. Dia hanya memberikan jawaban bahwa vaksinasi dan durasi 10 ya 10 mm itu bisa dia berikan asumsi bahwa dia terpapar atau pernah kena kuman TBC tapi tidak sampai menderita ya, tidak sampai sakit. Inilah yang disebut dengan TB ya laten ya. Karena kemampuan anak itu kekebalan tubuhnya yang bagus, jadi kuman yang masuk itu cepatnya dipagari. Jadi laten ini artinya istilahnya dia mati ya, jadi dia istirahat sementara ya, mati, tidak mempunyai kemampuan. Pada waktu dia daya tahan tubuh anak menurun, mungkin itu kumannya dia hidup, dia bereaksi yang menyebabkan ya penyakit. Jadi tadi kuman masuk ya sehat, laten dan sakit. Bedanya divaksinasi yaitu jadi kita tidak bisa tahu apakah dia sudah vaksinasi atau tidak. Kita lihat hanya dengan catatan mediknya, sudah pernah vaksinasi. Tapi kalau kita lihat pengalaman kita di Sorong, biasanya anak itu ya vaksin dasarnya biasanya sudah tercover ya, biasanya sudah di hepatitis AB0, BCG dan lanjutan selanjutnya. Biasanya ke praktek itu sudah ya, pengalaman saya sudah di BCG.
karena penyakit-penyakit ini juga ya biasanya itu penyakit masyarakat ya, dan kalau tidak diwaspadai akan berisiko dengan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri ya. Dan pada dasarnya ya akan berisiko kalau kena otaknya ya sudah bagaimana lagi ya. Kalau sudah kena TB pada otak itu komplikasinya lebih berat lagi ya. Mungkin itu Vitamina. Baik, dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan sudah hampir selesai dengan IG live kita. Dok, ada satu pertanyaan terakhir ya dokter dari dokter Paskalista. Izin bertanya dokter, untuk anak seberapa sering anak dengan TB resisten atau kambuh? Kemudian apakah OAT-nya sama dengan dewasa seperti golongan quinolone? Silakan dok. Oh ya. Terima kasih. TB resisten obat itu penguatannya tidak seperti biasa. Ada memang pulangnya tersendiri, obatnya tersendiri. Yang TB resisten obat. Kapan kita surga TB resisten obat? Misalnya dalam 2 bulan ya terapi awal ya. Jadi pertama itu tidak membaik, curiga itu TB resisten obat ya. Atau setelah 6-9 bulan ya kambuh kembali, curiga itu suatu TB resisten obat. Kemudian ya, dia dia waktu terpapar dengan orang yang kira-kira TB resisten obat meninggal, kemungkinan dia akan masuk dalam golongan TB resisten obat. Jadi presisnya begitu. Dalam 2 bulan pertama ya terapi inisial ya tidak sembuh-sembuh akan curiga ya kemungkinan ini TB resisten obat. Kenapa resisten obat itu bisa saja? Karena waktu itu membaca terapinya tidak tuntas, tidak teratur ya. Dalam misalnya obat yang harus diminum hari ini, mungkin lupa lagi mungkin 1 minggu baru minum obat ya, kemungkinan di situ akan terjadi TB resisten obat. Itu barangkali. Nah terapinya ini ada khusus, kita tidak bisa jelaskan di sini ya. Ada dia punya SOP-nya ya, dan bisa ya jadi secara sepintas saya kalau TB resisten obat biasanya kita berikan ya obat-obat suntik injeksi ya karena mesin 4 bulan tiap hari, kemudian ada yang lainnya, ada memang ya terapi khusus ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Nanti mungkin dokter Paskalis kalau mau lebih tahu lagi bisa menghubungi dokter Agus ya dok. Dokter, nggak terasa kita udah 1 jam live. Karena keterbatasan waktu, mungkin IG live kita harus kita akhiri dokter. Sebenarnya pembahasan yang sangat menarik sekali bagi sahabat-sahabat ID yang masih ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin bisa menghubungi Dokter Agus atau berkonsultasi langsung dengan Dokter Agus di bagian anak di Rumah Sakit Umum Daerah Selebe Solu, Kota Sorong ya. Dokter, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Sebagai penutup dok, apakah ada take home message yang hendak disampaikan kepada sahabat-sahabat ID? Saya persilakan dokter. Iya, terima kasih Dokter Mina. Kita harapkan bahwa tahun 2030 ini ditargetkan ada eliminasi TB ya di Indonesia. Jadi tugas kita masing-masing ya untuk bagaimana di tahun 2030 ini eliminasi TB di Indonesia bisa dicapai. Yang kedua, pastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapat ya pengobatan dan pencegahan TB yang benar. Ya. Kemudian yang penting juga, marilah ya, kita ayo bersama akhiri TBC. Indonesia pasti bisa. Selamat Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret 2023. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih dokter. Mari bersama-sama kita akhiri eliminasi TB di Indonesia. Indonesia pasti bisa ya dokter. Ya, terima kasih banyak saya lagi Dokter Agus yang sudah menyediakan waktunya untuk sharing bersama sahabat ID di IG Live kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan kiranya bisa bermanfaat untuk para sahabat ID yang boleh mendengarkan. Semoga Dokter Agus juga sehat selalu, terus bisa berkarya bagi masyarakat di Kota Sorong dan di Papua Barat Daya. Terima kasih sekali lagi ya dokter. Sahabat ID ya. Sahabat ID sekalian, kita akan mengakhiri acara IG Live kita. Kita akan bertemu kembali di IG Live berikutnya, 2 minggu lagi, pada tanggal 15 April 2023 dengan
tentu saja dengan materi yang juga tidak kalah menarik dan juga dengan narasumber yang juga berkompeten. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagram IDI Cabang Sorong supaya sahabat-sahabat IDI nggak ketinggalan dengan live-live kita berikutnya. Oke, sampai jumpa di IDI Sorong Sharing Room berikutnya. Salam sehat, bye-bye. Dokter mohon izin saya akhiri ya dok. Ya, ya, Terima dok. kasih dok. Makasih, Dr. Lina. Sampai jumpa.